keluarga saudara tidak ada roh kesatuan, ngalami damai sejahtera nggak bisa. Melalui Natal ini Tuhan rindu ada damai sejahtera yang dicurahkan kepada setiap kita semua. Terima damai sejahtera. Tidak lupa juga salam hormat saya untuk Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Teguh, ya, sudah saya kenal lama, terus akan terus, dan semua perwakilan dari pemerintahan, semua perwakilan dari gereja-gereja, saudara, semua panitia, bahkan semua yang hadir pada saat ini. Marilah kita juga beri tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang sudah hadir, saudara. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan waktu yang pendek, dengan tema yang sudah dicanangkan. Tema yang diberikan pada saya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Artinya, saudara, bahwa Natal ini punya kerinduan, punya pengharapan bahwa Tuhan itu dipermuliakan. Nama Tuhan dimuliakan melalui Natal ini. Hidup kita bisa punya hidup yang memuliakan Tuhan. Yang berikutnya, supaya juga Natal ini membawa damai sejahtera bagi umat manusia yang ada di bumi, bagi kota Solo, bagi kita semua. Jadi yang pertama, supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. Orang dengan tentang Natal, orang dengan tentang ya banyak yang dilakukan atau perayaan ini, Tuhan dipermuliakan, saudara. Nama Tuhan ditinggikan, saudara. Dan sekali lagi membuat semua orang mendapat damai, mendapat bahagia, mendapat sukacita, mendapat anugerah yang luar biasa. Siapa yang rindu sungguh-sungguh nama Tuhan dipermuliakan, damai sejahtera diberikan pada setiap kita. Angkat tangan saudara, sekali lagi beri tepuk tangan saudara, biar lebih hidup, biar lebih meriah lagi, saudara. Saya percaya, saudara, tema ini adalah tema Rema yang Tuhan berikan untuk gerejanya. Ini sebetulnya adalah tema dari ya DGI, Dewan Gereja Indonesia, yang dipakai untuk semuanya. Nanti ya tanggal ya bulan juga ada Natal Bak, ya ini juga sama, temanya juga dipakai yang sama juga. So, di mana-mana saya percaya Tuhan yang memberikan inspirasi, Tuhan yang memberikan tema ini dalam hati hamba-hamba Tuhan sehingga menjadi tema bersama. Nah, waktu saya dapat tema ini, lalu di bawahnya ditambah lagi subtema. Jadi ada temanya, tapi ada subtema. Waktu saya baca, saya rasa, saudara, Tuhan itu ingatkan saya bagaimana supaya sungguh-sungguh Natal ini Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Bagaimana melalui Natal ini mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi umat manusia, apalagi bagi kita semua yang ikut merayakan. Yaitu kalau kita punya subtema yang sudah diberikan, Spirit of Unity. Ada roh kesatuan, ada roh kesatuan. Kalau di dalam Natal ini ada roh kesatuan, maka nama Tuhan akan dipermuliakan. Kalau dalam perayaan Natal ini ada ya roh kesatuan, maka sekali lagi semua akan rasakan damai, semua akan rasakan sukacita, semua akan merasakan kebahagiaan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lalu saya baca firman Tuhan yang ada kaitannya dengan ini, Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14 dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya percaya tema ini diambil dari ayat ini, kemuliaan, saudara, bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua adalah damai. Ya, Tuhan dipermuliakan, lalu damai untuk umat manusia. Nah, saudara, ayat ini, perkataan ini dikatakan oleh siapa? Malaikat-malaikat yang saat itu datang. Lalu bala tentara juga yang satu itu datang, sedang menyatakan, beritakan kelahiran bahwa sang juru selamat bagi umat manusia sudah lahir. Waktu berita Natal diberikan, waktu berita lahirnya
umatnya sang juru selamat diberikan. Lalu bala tentara surga, malaikat-malaikat itu berkata, sehingga terjadi saat juru selamat dilahirkan, saat Natal terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi setiap kita umat manusia, damai sejahtera anugerah daripada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Ya, saya percaya itu yang terjadi, saudara. Waktu ya sungguh-sungguh sang juru selamat itu dilahirkan, ada kemuliaan bagi Tuhan, ada damai sejahtera, saudara. Nah, itu sesuatu yang penting yang harus kita tangkap, saudara. Karena saya percaya ya Tuhan itu punya rencana yang indah sekali. Kisah Natal ya saya percaya yaitu sang juru selamat sudah atau dilahirkan di dunia ini. Siapa yang percaya yang kita rayakan saat ini bahwa Tuhan Yesus juru selamat sudah dilahirkan bagi dunia? Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Beri tepuk tangan, saudara. Lalu saya mau tanya satu lagi, saudara. Siapa yang percaya ada orang yang namanya Maria dan Yusuf dipakai Tuhan melahirkan ya sang Mesias, sang juru selamat dilahirkan di muka bumi. Mereka itu berhasil dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan melahirkan Mesias, lahirkan sang juru selamat, saudara, di muka bumi. Sehingga tadi kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia itu terjadi. Nah, waktu saya renungkan seperti itu, saya rasa Tuhan ingatkan subtema tadi. Dua orang ini akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan melahirkan sang juru selamat, sehingga Tuhan dipermuliakan, sehingga damai sejahtera ada pada manusia. Karena dua orang ini punya spirit of unity. Saya ulangi sekali lagi, karena Maria dan Yusuf punya spirit of unity. Saudara bisa bayangkan kalau Maria dan Yusuf tidak punya spirit of unity, mereka tidak bisa bersatu. Saya percaya mungkin akan merusak rencana Allah. Saya percaya mungkin mereka tidak akan dipakai oleh Tuhan melahirkan Mesias, melahirkan sang juru selamat di muka bumi. Karena mereka apa, saudara? Karena mereka punya roh apa, saudara? Spirit of unity. Katakan, karena mereka punya apa, saudara? Spirit of unity. Sekali lagi dimatangkan, karena mereka punya apa, saudara? Spirit of unity. Itu salah satu yang penting sekali, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan melahirkan sang juru selamat bagi dunia, dan nama Allah dipermuliakan dan damai sejahtera bagi umat manusia. Kalau saudara bisa renungkan kisah tentang nyata, sebetulnya ada banyak hal yang bisa membuat Maria dan Yusuf salah paham. Kenapa, saudara? Untuk bisa melahirkan sebagai Mesias, malaikat datang pada Maria. Maria, enggak akan mengandung, enggak dapat kasih karunia, enggak akan melahirkan Mesias, sang juru selamat bagi dunia. Maria saja enggak bisa ngerti bagaimana bisa terjadi. Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, tapi saudara bisa tahu bagaimana ya waktu Maria berani menerima rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, dia bisa menjelaskan pada Yusuf. Itu sulit sekali. Ya waktu dia berketemu dengan Yusuf, mungkin dia bergasop, aku meteng, kayak bahasa orang Solo ya, karena roh Allah katanya gitu. Yusuf itu gak bisa percaya, saudara. Sulit sekali bisa percaya. Kalau saudara baca di Alkitab, sampai Yusuf itu gak bisa terima. Sampai Yusuf itu sudah rencana cerai saja, pisah saja, ditinggal saja. Gak bisa dengan perempuan seperti ini. Mana ada orang pacaran, tunangan, belum melakukan hubungan suami istri, kok katanya hamil, kok katanya ini dari Tuhan, katanya ini dari Roh Kudus. Nggak bisa diterima. Sampai sekarang pun kalau ada orang pacaran, tunangan, belum pernah melakukan hubungan seks, belum pernah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba hamil, nggak mungkin pasangannya bisa percaya. Mau ngomong ini dari Tuhan, yang nggak mungkin bisa percaya. Jadi ada banyak dalam kehidupan ini, kadang-kadang tidak bisa kita mengerti. Kadang-kadang bisa timbul salah paham. Ya saya percaya nggak mudah sekali Maria untuk berkata pada Yusuf, dan juga tidak mudah sekali Yusuf untuk percaya pada Maria. Sekali lagi, kalau mereka tidak punya spirit of unity, mereka akan bertengkar, mereka akan sudah sungguh-sungguh perang, mereka akan pecah, mereka akan pisah.
Dan saudara dengar, kalau itu terjadi, mungkin mereka nggak bisa dipakai oleh Tuhan melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia. Saya bersyukur mereka punya spirit of unity. Mereka punya roh kesatuan. Maria berani lapang hati. Yusuf sekalipun ya harusnya nggak bisa terima ada satu yang baik. Dia mau tinggalkan Maria, dia mau ceraikan Maria. Tapi ada tapinya. Kita berkata, dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia cara diam-diam saja. Biar Maria tidak dijelekkan di muka umum. Biar Maria tidak sampai namanya jelek. Biar Maria tidak diperlakukan kejam oleh orang lain. Gitu saudara. Dia punya hati yang luar biasa sekali. Dia nggak bisa terima. Dia mau tinggalkan Maria. Dia mau cerai Maria. Karena dia merasa benar, Maria nggak benar. Tapi tetap jaga hatinya. Dia tetap punya hati yang tulus. Dia tetap punya hati yang murni. Saudara, orang seperti ini Tuhan senang. Malam waktu dia tidur, malaikat Tuhan datang. Tuhan berbicara kepada dia, Yusuf, Maria sungguh-sungguh mengandung karena Roh Kudus. Ya, jadi jangan kau tinggalkan dia. Jangan kau ceraikan dia. Ambil dia justru karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kalian berdua. Jangan kamu salah langkah. Ambil dia. Bersatu lagi, jangan tinggalkan dia, jangan cerai, bersatu sehingga sungguh-sungguh Tuhan bisa berkarya. Kalian berdua bisa dipakai Tuhan luar biasa, melahirkan Mesias, Juru Selamat bagi dunia. Kalian dipakai luar biasa. Saya percaya. Salah satunya sekali lagi, mereka punya spirit of unity. Saudara bisa lihat sampai sekarang, ya saudara, kalau kita tidak punya spirit of unity, seperti Yusuf dan Maria rusak. Rencana Tuhan yang luar biasa rusak. Sudah dipilih, mau dipakai, mau diberkati luar biasa. Hanya karena tidak mudah, tidak punya spirit of unity, tidak mudah untuk bisa ya bersatu, bisa gagal. Tapi sekali lagi bersyukur mereka itu dua-dua punya. Sebab waktu Yusuf dapat petunjuk dari Tuhan, dia segera taat melakukan. Mungkin bagi dia nggak enak, mosok tunangannya kok sudah hamil, melahirkan sebelum melakukan. Tapi dia lapang hati, dia terima Maria, dan hanya mereka dua-dua sungguh dipakai Tuhan melahirkan Juru Selamat bagi dunia ini. Kok diam saja, sehingga Tuhan dipermuliakan, sehingga damai di muka bumi datang. Kita bisa belajar untuk segala kehidupan. Kita bisa belajar untuk bangsa-bangsa. Kita lihat ya, saya lihat perang dunia ke-1, perang dunia ke-2. Setiap kali ada peperangan rusak semua, hancur semua. Negara-negara yang perang saudara rusak, hancur semua saudara. Dulunya hebat, dulunya makmur, dulunya luar biasa, kuat. Tapi begitu ada pertempuran dalam perpecahan terjadi, semua rusak. Saudara, saat ada peperangan, saat ada pertengkaran, saat ada peperangan persaudaraan, jadi rusak semua, saudara. Tapi sebaliknya saya lihat bangsa yang bisa bersatu, ya bersatu padu. Bukan bersatu bertengkar ya saudara. Patunya orang Solo itu bersatu ya rukun gitu saudara. Itu akan hebat, itu akan mantap, itu akan kuat, itu akan menang, itu akan diberkati. Untuk bangsa kita juga sama saudara. Masih ingat dulu waktu dijajah Belanda, ya sekian lama ada cara ya penjajah itu supaya kita bangsa lemah terus bisa dijajah, yaitu senantiasa diadu domba, diadu domba, diadu domba, diadu domba, sehingga bertengkar seri, sehingga raja satu dengan raja lain perang terus dan bisa dikuasai oleh penjajah terus saudara. Sampai akhirnya ada deklarasi bangsa kita harus bersatu, ada sumpah pemuda, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, satu, kita satu, tidak mau lagi diadu domba, tidak mau lagi dipecah-pecah. Waktu deklarasi kesatuan, waktu semua menangkat kesatuan, maka bangsa kita bangkit, maka bangsa kita kuat, maka bangsa kita menang, maka bangsa kita merdeka. Kenapa? Kesatuan. Kesatuan. Saudara, jangan mau gereja dengan gereja sama. Saudara masih ingat setelah Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, sebelum dia naik ke surga, ada satu doa saja yang dipanjatkan oleh Yesus. Doanya apa? Saudara,
Doanya saudara, supaya mereka apa? Bersatu. Supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Supaya mereka bersatu. Karena Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya. Karena Tuhan Yesus sudah sediakan semuanya. Asa ya murid-muridnya, asa gereja bersatu, pasti menang, pasti berhasil, pasti bisa dipakai Tuhan, pasti bisa selamatkan jiwa, pasti bisa jadi berkat. Asa bersatu pasti berguna. Nama Tuhan dipermuliakan dan damai sejahtera. Saya juga ajak kita, baik berbangsa, baik bergereja, saudara, punya spirit of unity. Hati yang ingin bersatu, yang mau bersatu, hati yang murni. Saya percaya gereja akan gereja yang kuat. Jemaat mula-mula menanggapi, mereka bertekun dalam hati, sepikir, sejiwa, satu kegerakan, kesatuan. Maka gereja terus bertumbuh, dipakai Tuhan luar biasa, selamatkan jiwa, datangkan berkat bagi umat manusia. Betul? Setiap keluarga juga sama. Saya tidak tahu keluarga saudara semuanya. Kalau keluarga saudara sedang bertempur, pasti gak bahagia, pasti lemah, pasti mudah hancur, pasti sulit mendapat berkat yang besar dari Tuhan, pasti banyak penderitaan. Kalau keluarganya gak punya spirit of unity, kalau keluarga saudara tidak ada roh kesatuan, pasti gak bisa karya Tuhan nyata, anugerah Tuhan nyata. Saudara, hidupmu, keluargamu memuliakan Tuhan, gak bisa. Saudara, hidupmu, keluarganya ngalami damai sejahtera, gak bisa. Sajak setiap saudara semua yang hadir, buka hati. Kalau ada yang sedang bertempur, keluargalah, gerejalah, jangan saling nyerang, jangan saling menjelekkan. Ya, dalam ya bernegara semuanya. Ayo saudara, belajar seperti Yusuf dan Maria, punya spirit of unity. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan bisa berkarya. Natal ini sekali lagi ada berita daripada Tuhan. Tuhan rindu nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui Natal ini. Tuhan rindu ada damai sejahtera yang dicurahkan kepada setiap kita semua. Terima damai sejahtera. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, termasuk dalam rumah tangga. Saya baru pulang dari Jepang kemarin malam, setengah 12 malam. Tapi ada satu yang saya terkesan, saya pakai contoh ini. Saya pergi ke Hiroshima. Saudara pasti tahu, ya Jepang mengalami peperangan di Perang Dunia. Dan akhirnya karena peperangan dijatuhi bom atom oleh Amerika. Hiroshima, Nagasaki. Saya datang di museumnya, saya datang di tempat-tempat yang pernah hancur seperti itu. Ngeri, ngeri, sekali lagi ngeri, hancur total. Saudara itu ngeri sudah, hancur total. Kenapa? Tadi pertempuran, pertengkaran, peperangan itu merusak. Setan akan berusaha, anak-anak Tuhan diadu domba supaya akhirnya rusak semua. Jangan mau. Saya bersyukurnya begini. Waktu saya lihat di sana sekarang Hiroshima dibangun jadi kota yang cantik, kota yang indah. Saya saja senang. Di sana itu nyaman, senang. Salah satunya yang saya percayai di museum tentang bom atom itu tulisannya adalah peace. Slogan mereka bukan sakit hati, slogan mereka bukan dendam, slogan mereka bukan balas, ya, tapi peace, perdamaian, perdamaian. Perdamaian, sekalipun mereka mengalami kehancuran total seperti itu, tetap saja tidak sakit hati, tidak mau simpan kepahitan, tidak mau ya simpan untuk balas dendam, tapi pengampunan, damai sejahtera, maunya damai, 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 damai. Sajak setiap kita miliki spirit of unity. Kalau sempat tempur, ayo minta hati yang bisa bersatu. Minta hati yang damai. Kalau kita punya damai Kristus, dia Raja damai, kita bisa lapang hati, kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan. Dan kota Solo akan terus menjadi kota toleransi. Dan bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, saya percaya itu pesan dari Tuhan. Tuhan berkati.